Alhamdulillah Bu, yang punya cucu sunat, alhamdulillah sunat. Yang punya saudara yang belum sunat, laki galak baik. Jangan dihabisin tuh ya sayang. Nauzubillahimin. Kumpul kayak gini keuntungannya luar biasa. Apalagi Mam ya Saibul, ya masalah. Apalagi Saibul Haul Bu, ya ngumpulin kita kayak gini nih, masya Allah luar biasa nih. Saya ingetin Bu ya, haul ini mengingatkan. Intinya apa? Tujuannya silaturahmi. Satu, silaturahmi antar keluarga. Bener kagak? Anak, cucu, menantu diundang kumpul semuanya. Rapat, musyawarah keluarga. Nih, emak lu mau haul. Kata mohon maaf ya, yang paling besar anaknya. Kira-kira nih ya, kita ngadainnya di mana? Kata anak yang pertama, dah di rumah gua aja. Kemarin kan di rumah lu. Oh iya ya, oh iya. Nah gini, jangan di rumah lu doang. Ini kira-kira makanannya gimana? Bener kagak? Oh iya. Kata anak yang kedua, gua bawa pisang. Yang anak ketiga, gua sediain besek. Yang anak ketiga, insya Allah gua sediain yang mohon maaf ya, yang nanti baca sholawat itu mah dari gua, kata dia gitu. Yang keempat, yang ceramahnya siapa? Nah, udah kebagian semua tuh, empat-empatnya mohon maaf atau limanya. Nah, pada diem itu kan. Kira-kira nih, kita kan ngundang ustazah, kita kan ngundang kiai ustaz, kita ngundang yang baca hadroh, yang bayar siapa? Nah, lebah itu doang tuh. Emang gua kagak tahu apa. Iya, ini mohon maaf nih, budget ada 5 juta nih. Budget ada 5 juta. 5 juta baiknya gimana coba? 5 juta baiknya gimana? Nah, kata anak yang pertama gini aja. 5 juta, 2 juta buat snack. Oh iya juga ya, 2 juta buat snack. Yang satu lagi, itu pisang siapa yang bayar? Iya juga ya. 1 juta buat pisang. 5 juta udah habis 3 juta. Akhir sisa 2 juta. Ustazahnya berapa? Gua ngundang banyak banget ini. Ada 9 mah. Nah, ambil yang 1 juta buat ustazah, bagi-bagi tuh. Akhirnya sisa 1 juta. Ini ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong, ini hadroh siapa yang bayar? Kata anak yang terakhir, iya juga ya. 1 juta. Bagi 2. Ini aja dah. Hadroh biasanya kan orangnya banyak. Yang 1 juta itu bagi 800 buat hadroh dah. Oh iya, 800 pisahin buat hadroh. Ini sisa 200. Ustaz yang ceramah gimana itu? Nah, lepas gitu doang dulu. Akhirnya mohon maaf. Oh iya benar sisa 200 ya. Iya. Iya juga ya. Gimana ini ya? Dia mah biasanya mohon maaf ya. Dia mah biasa gimana ya gua ngomongnya ya. Bah, iya 200. Kata anak yang satu lagi iya 200.000. Itu son gimana? Akhirnya 200.000 son ya gak apa-apa. Son kasih 100.000. Akhirnya gua kagak kebagian. Tapi mohon maaf Bu ya, saya mohon maaf ya, seneng tuh ya silaturahmi antar keluarga supaya apa? Nyatu. Walaupun orang tua sudah tidak ada, tapi keluarga anak cucu menantu ingat sama orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan sampai orang tua sudah kagak ada, anak cucu menantu pada pisah. Benar kagak? Masya Allah, jasa berkahnya orang tua itu luar biasa. Orang tua maaf ya, orang tua beliin rumah buat anak bisa. Orang tua beliin tanah buat anak bisa. Mohon maaf ya Bu ya, orang tua punya anak 15 insya Allah kurus semua. Tapi belum tentu anak 15 bisa kurus nenek-nenek 1. Benar kagak? Cuma tepuk kayak 3 doang anu. Tepuk kagak semuanya ini nih. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Coba yang tepuknya bebas apa? Alhamdulillah, mohon maaf kadang-kadang kita ya anak mohon maaf ya, orang tua jadi raja, anak jadi ratu raja. Tapi mohon maaf kebalik tuh, bisa kan dibaliknya, anak jadi raja, orang tua jadi bantu. Makanya tapi alhamdulillah di sini mah keluarga membuktikan tiap tahun walaupun orang tua sudah tidak ada dihaulin. Alhamdulillah. Sebab apa Bu? Ngingetin ya, Kanjeng Nabi pernah kedatangan Bu, anak muda luar biasa nangis kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah,
cuma dua orang yang baca sholawat. Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ausani bi wasiati an tanfa'u biha fi dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku yang wasiat ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kata Nabi Muhammad SAW, halaka walidani, hei pemuda, apakah engkau mempunyai kedua orang tua? Ya Rasulullah, saya minta wasiat kepadamu. Aku ingin mengatakan bahwasanya aku sudah tidak punya orang tua. Tetapi orang tua aku, mohon maaf ya Rasulullah, nyesel banget sekarang kagak ada orang tua. Ada mohon maaf ya, kadang-kadang dia yang tadi saya bilangin, anak 15 orang tua satu bisa ngurusin anak 15, tapi belum tentu anak 15 bisa ngurusin nenek-nenek satu. Hari Senin dipindahin ke Wetan, rumah anak di Wetan. Hari Selasa pindahin lagi ke Kulon, anak di Kulon. Hari Rabu pindahin lagi ke Kidul. Hari Kamis pindah ke Kalen, akhirnya 4 hari mati juga ini. Dipindah-pindahin baik. Bener kagak? Nah itu neneknya peringgung dan kemudian tiap hari. Mau dilihatin dari dia. Makanya anak pemuda itu, hei, kalau kamu orang tuamu sudah meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, tapi kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, satu, nah kata Rasulullah, tasodaku anhuma bi'itami to'am, sedekahkan kedua orang tuamu, salah satunya dengan makanan. Alhamdulillah hari ini keluarga besar, masya Allah, snack disediain, pisang disediain, air luar biasa disediain. Saja ada. Kagak ada meja, kagak ada air. Coba luar biasa. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Itu Bu, masya Allah ya, sedekah kita. Nih, nasi kita sedekahin buat orang tua. Insya Allah Bu, satu nasi ngedoain orang tuanya, dan insya Allah satu nasi jadi keberkahan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadang-kadang Bu, kita maaf ya, mumpung makan sensitif ya, mumpung masih ada orang tua Bu, bahagiain. Enggak mungkin berkah, enggak mungkin sukses tanpa jasa kedua orang tua. Betul kagak? Bu, jangan sampai kita mah enak-enakan jalan-jalan tiap tahun. Luar biasa Bu ya, kadang-kadang nenek-nenek masih tinggal di rumah. Mak, mohon maaf ya Maya, ini kan habis lebaran ya, habis tahun baru Mak. Mohon maaf Mak, saya pengen banget jalan-jalan. Saya sama anak cucu saya mau jalan-jalan kemana? Ke Ragunan, ke kebun binatang. Nenek-nenek mah ditinggalin di rumah. Bener kagak? Anak cucu mah mohon maaf, saya pengen ke laut Mak, mama di rumah aja ya. Nenek-nenek ditinggalin. Kita mah anak cucu laut, main ke laut enak-enakan. Padahal mah mohon maaf, sekali-kali mah ya nenek kita, mak kita ajakin jalan-jalan teh. Bener kagak? Yang biasa ke Ragunan, ajakin ke Ragunan. Udah di Ragunan. Pengen kagak mah lihat macan, masuk itu ada macan. Mana macan nih. Udah kenyang lihat macan, nah mau pengen nggak lihat buaya, pindahin lagi. Buaya. Mana buaya, 5 buaya. Atau mau dia pengen ke laut, ajakin ke Ancol. Di Ancol deketin ke laut, udah masuk laut, telak. Itu mah tanggung gerakannya tuh. Nauzubillahimin. Lah kadang-kadang maaf ya, emak kita masih ada orang tua, kita masih ada orang tua sakit aja mohon maaf. Kita mau kadang-kadang mau perhatiin orang tua. Orang tua mohon maaf ya, berak baik, pengen dicebokin sama anaknya, kita kadang mau kadang-kadang nyebokin. Malah dipempesin. Nauzubillahimin. Emang gua kagak tahu. Tapi mohon maaf ya Bu ya. Saya pernah merasakan ngurusin orang tua luar biasa, ngegendong, nyebokin sampai ke kamar mandi luar biasa. Cuman memang nggak ya, ketika sudah tidak adanya, masya Allah luar biasa, kehilangannya luar biasa. Habis dimandiin, kadang-kadang dijemur sama kita orang tua tuh. Cuman kadang-kadang salahnya anaknya kagak inget ngangkat lagi orang tua. Dijemur pagi jam 9, inget-inget jam 9. Itu juga ingat-ingat lagi ngebesan. Saya teh ngejemur orang tua jam 9, berangkat ngebesan jam 11, ingat-ingat di tempat ngebesan. Kata saya, ya Allah, bapak saya kan ada yang nganter. Pas dilihatin alhamdulillah kering juga gitu. Nah kadang-kadang kita lupa ngangkat orang tua. Bener kagak? Padahal mah jasa kedua orang tua luar biasa. Waktu kita kecil, mohon maaf Bu, ingat ini, waktu kita kecil ya,
nangis berak lagi makan enak-enak, kira-kira nyebokin bocah enggak? Nyebokin, udah dicebokin mohon maaf, apa enggak kok lagi tuh? Kagak, kadang-kadang makan lagi baik sedep banget, nasi putih ngerasa tai. Masih saya, dan coba, Masya Allah luar biasa lagi makan juga berhenti. Ibu mohon maaf, masih ingat kagak? Nih, waktu kecil mata kita belakan baik. Itu mohon maaf ya, buat sembuh diapain? Dijilatin sama pegawai kita. Ya, itu mah kita mohon maaf ya kagak jempol lagi mana ya bocah ya itu. Tikusnya banyak amat ya. Mama udah enak baik, mohon maaf ya. Nenek kita mohon maaf nih beleknya banyak banget. Apa pernah kita ngejelasin belek kita? Pernah kan? Nah, belek rumah banyak banget. Saya jilatin Maya, kata mak kita najis buat dijilatin malu. Nah kadang-kadang kita mohon maaf, kita nyusuk mohon maaf nete nih, karena mohon maaf ya di dalam darah daging kita ada tetek emak kita. 2 tahun mohon maaf ya, itu buat cewek 2 tahun. Kalau cowok mah sampai tua masih nete banget. Gua kesel-kesel ya. Udah mulai gue kesel-kesel. Aduh, kok bingung ngomong kayak ini. Aduh, mohon maaf, nenek kita 2 tahun. Paling lama itu tuh. Itu buat cewek. Apa pernah kita netein mak kita? Pernah kagak? Ma dulu pernah netein saya ya Ma ya. 2 tahun Ma. Saya pengen balas jasa mak Ma. Kenapa? Saya boleh kagak netein mak? Nauzubillahimin. Kata mak kita najis gua netek di rumah. Nah, coba orang tua kita mau luar biasa perjuangannya Bu. Bang, zaman dulu ya masih apa macul nyangkul di kebun, di sawah ya. Pulang dari sawah panas-panasan tengah hari bolong jam 1 itu Masya Allah ya, bocah kita masih kecil, kita lagi nyambut tuh bininya ya, Masya Allah luar biasa. Bocah malah punya apa ulang bapaknya saking semangatnya ya Allah, anak apa bapaknya langsung gendong anaknya, itu cangkul dilemparin wong gula, gak tahu bininya lagi nyapu. Sampai mohon maaf dia mohon apa ulang anak aja kagak ngeh bininya lagi digoler dia tapi banyak pakul. Coba tapi alhamdulillah Masya Allah luar biasa, tapi jasa orang tua juga, jasa bapak luar biasa juga. Malam-malam kita nangis ya, nangis luar biasa. Emak kita udah pegel banget netein kita dari jam 7 sampai jam 11 nete bocah teh. Bocahnya nangis baik. Gimana coba emaknya ngomong, Pak, lu gimana ge Pak? Akal-akal lu biar bocah nih cepet tidurnya. Bapaknya keluar rumah. Nangis-nangisin mohon maaf ya, nakut-nakutin. Kata emak kita gimana coba? Anjing. Atau bocah kita anjing. Aduh, bapaknya dianjing-anjingin tapi saking mata, saking sayangnya sama bocah. Cuman mohon maaf kita pengen ngebalas orang tua kita, kagak bakal kebalas ya orang tua kita. Makanya mohon maaf ya, tidak akan masuk surga, tidak akan mencium wangi surga orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nauzubillahimin. Maka itu mohon maaf ya pemuda tadi Bu, kata Nabi, tasaddaku anhum bil amit ta'am. Sedekahkan kedua orang tuamu. Apa ya? Mau sedekah makanan, mau sedekah pikiran, mau sedekah tenaga. Kalau misalkan di wilayah kita lagi ada yang ngebangun masjid, sedekahin. Ada yang ngebangun musola, sedekahin. Ada yang ngebangun masjid, sedekahin. Niatin buat orang tua kita, nyampe kagak? Nyampe. Kadang-kadang kita mau ada pendapat ya Ustaz, jadi sedekah kita nyampe apa kagak? Gampang. Nih kita sedekah hari Kamis. Kira-kira mohon maaf ya, Jumat baik lagi kagak sedekah. Kalau kagak baik lagi berarti nyampe ini sedekah. Bener kagak? Iya, makanya jangan takut Bu ya, saya menitip nih mudah-mudahan ya. Tapi ini Masya Allah keluarga besar luar biasa. Satu, sedekahnya luar biasa, sedekah makanan luar biasa, sedekah minuman luar biasa, bahkan sedekah itu apa sih? Itu tuh apa ya?
luar biasa. Alhamdulillah. Satu, kata Nabi, sedekahin kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Yang kedua, ya kata Nabi, kalau kamu itu nangis tuh pemuda tadi, ya Rasulullah, saya tidak mampu bersedekah. Kenapa? Saya hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu tidak mampu bersedekah, kata Nabi, liqiraatil Qur'ani ilaihima, bacakan Al-Quran untuk kedua orang tua. Makanya saya nitip Bu ya, kalau bisa anak cucu kita biar bisa baca ayat suci Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kagak kita, maaf ya, kita kagak bisa ngedidik bocah kita di rumah nih, anterin ke pondok, anterin ke majelis taklim, majelis ilmu. Bener kagak Bu? Kita titipin ke guru ngaji kita, Ustaz, Ustazah, saya tidak bisa mendidik anak saya tidak bisa mendidik cucu saya, tapi saya pengen suatu saat ketika saya sakaratul maut, anak cucu saya ada di samping kanan kiri saya, ngingetin saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bu ya, kalau kita punya anak dua, bisa ngaji dua-duanya, bisa baca isi Al-Quran, nanti kita suatu saat sakaratul maut Bu ya, yang satu baca Yasin, yang satu baca Talqin. Masya Allah luar biasa ya, emaknya mau meninggal. Anaknya nanya, "Ma mau mati?" Tapi mohon maaf ya, kalau anak bisa ngaji, langsung ambil buku Yasin, baca Yasin. Ma Yasin Al-Qur'anil Hakim. Bu, kalau anak baca Yasin, orang tuanya bisa kalau rumah Bu, satu huruf bisa mendatangkan 10 malaikat. Di surat Yasin 83 ayat, di surat Yasin kurang lebih ada 3.000. Satu kali baca Yasin bisa mendatangkan 30.000 malaikat. Satu kali anak baca Yasin. Untuk apa? Udah kaget saya gitu. Bodoh amat lah dia. Pada bengong baik aku. Untuk apa Ustaz? Itu 30.000 malaikat ngedoain emaknya lagi sedang sakaratul maut. Kata 30.000 malaikat, ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Emaknya meninggal. Yang satu ngingetin talqinnya sebelum wafatnya meninggalnya. Ma Allah, Ma Allah, Ma Allah, la ilaha illallah. Anak yang ngingetin talqin insya Allah akan nyampe ke hati orang tuanya. Orang tuanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wasilah anak bisa baca ayat suci Al-Quran, wasilah anak bisa ngaji. Mohon maaf Bu, zaman sekarang ya, kalau kita mau sakaratul maut, orang tua mau sakaratul maut, zaman sekarang malah bukan diajiin. Bener kagak? Malah divideoin detik-detik mau mati. Guys, jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe ya guys ya. Semuanya. Nah, kata bocah gimana? Mati nih, mati ya, mati nih, mati ya, mati ya. Mati juga. Zaman sekarang bocah kita gitu Bu. Makanya saya mohon maaf ya, saya senang Bu kalau anak dipondokin. Benar kagak? Daripada main di luar, Masya Allah luar biasa. Tapi kadang-kadang anak dipondokin baru aja 3 bulan udah dijemput lagi, selesai pondoknya. Cuman gara-gara penyakit apa tuh? Gatal doang, gudung. Benar kagak? Kadang-kadang cuma gara-gara penyakit guding doang, itu bocah dijemput, berhenti pondoknya. Padahal mohon maaf ya, kiai dulu ya, Ustaz Jainuddin tanya no. Ya dulu, sekarang ganteng deh, dulu mau pernah ngerasain gudung. Bener kagak? Lah mohon maaf nih, saya bisa ceramah nih gara-gara apa coba? Duduk lagi. Gara-gara mondok. Ngomong. Duduk lagi. Mohon maaf, gara-gara mondok pernah ngerasain? Duduk. Alhamdulillah duduk juga baroh. Alhamdulillah imin. Jalik mohon maaf ya. Antuin ke pondok supaya apa bisa ngaji. Suatu saat siapa lagi akan mendoakan kita kalau bukan anak cucu kita. Kali ini nih almarhumah meninggalkan anak cucu yang soleh dan soleh. Ingat setiap tahun sekali, jangan sampai kita lupa ya kepada orang tua kita. Kita tidak akan berkah, tidak akan sukses tanpa jasa kedua orang tua kita. Betul kagak? Kita tidak bisa seperti ini tanpa jasa doa kedua orang tua kita. Orang tua sudah tidak ada, alhamdulillah 1 tahun sekali. Sekarang yang udah kedua tahun ini
ada awalnya. Kadang-kadang kita mau nabu ya, rumah mewah, mobil mewah, semua mewah, tapi orang tua makamnya bu, naudzubillahi min dzalik, kagak diperhatiin, balanya luar biasa. Kalau bisa kunjungin makam orang tua setiap hari Jumat, bersihin makam orang tua. Jangan sampai kita mewah luar biasa, makam orang tua balanya luar biasa. Rumput di mana-mana, alam di mana-mana, kita tidak perhatiin orang tua kita. Padahal masya Allah bu, jangan sampai itu orang tua makannya hilang. Benar kagak? Ustaz mau bisa makan hilang? Nggak bisa. 5 tahun kagak jalan-jalan ke orang tua. Patokannya pohon jati. Pohon jati hilang, makam hilang. Kata emaknya, dia sama bocahnya hilang. Makam babalu di mana ya? Tahu mah. Emang kemana? Ini pohon jati kemana ini? Pohon jati hilang, makam hilang. Nah, makanya naudzubillahi, kata Nabi, kalau kamu mampu satu sedekahkan kedua orang tua. Alhamdulillah hari ini sedekah makanan ada. Yang kedua, nggak mampu dengan sedekah makanan, dengan pembacaan secara Quran. Tadi dibacakan Yasin. Berapa orang yang membacakannya Yasin? Satu Yasin bisa mendatangkan 30.000 malaikat. Untuk apa? Mendoakan kedua orang tua yang sudah wafat atau meninggal. Hari ini nih jamaah luar biasa Ibu Haja Samsiah. Satu orang baca Yasin bisa mendatangkan 30.000 malaikat. Berapa jamaah yang baca Yasin hari Masya Allah luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga kata Nabi, kalau kamu bisa baca Al-Quran, bacakan orang tuamu dengan surat Yasin atau Fatihah setiap waktu. Dan kalau mohon maaf ya, dilanjutkan apabila orang tua sudah tidak ada, lidu'ai ilaihima, doakan kedua orang tua kita. Tadi sholawat dibaca, Yasin dibaca, sedekah makanan luar biasa. Sedekah setelah sholawat, setelah doa, alhamdulillah didoain kedua orang tua kita. Lengkapnya luar biasa hari ini. Makanan sedekah ada, baca Quran ada, baca doa ada. Dan yang keempat kata Nabi ini, kalau orang tua sudah tidak ada, yang keempat falyasir rahimah, jagakan silaturahmi. Jangan sampai orang tua sudah tidak ada, anak cucu pisah, mati obor. Maka untuk menyatukan anak cucu, untuk menyatukan keluarga, salah satunya apa? Jalan haul untuk kedua orang tua kita. Hari ini membuktikan keluarga besar berarti masih dijaga silaturahminya. Insya Allah orang yang menjaga silaturahmi keluarga besar, walaupun orang tua sudah tidak ada, satu akan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita doakan semuanya keluarga besarnya, almarhumah mudah-mudahan keluarga besarnya sehat walafiat, panjang umurnya, tambah berkah rezekinya, disehatkan semua badannya, dan apa yang menjadi hajat niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk almarhumah insya Allah Allah ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan insya Allah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingin berbakti kepada orang tua, sedekahkan. Ingin berbakti kepada orang tua, bacakan ayat Al-Quran. Ingin berbakti kepada orang tua, doakan. Dan ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, menjaga silaturahmi anak cucu. Lewat apa? 1 tahun haul, mengajarkan haul untuk apa? Almarhumah doa bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin saya tidak banyak kalam, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan pulang dari sini saya tidak mencari apa-apa. Tujuan saya ingin mencari saudara. Kalau sudah banyak saudara, insya Allah pulang-pulang saya dapat doa. Duit lah ngomong ya. Untuk nyari duit apa? Doa. Kalau sudah dapat doa, insya Allah dapat amal ibadah. Duit angkok katanya. Mohon maaf ini saya bugat ya, bercanda ya, jangan dianggap ya, jangan dianggap bercanda. Ingat mohon maaf ya, di mana ada ustaz atau ada penceramah diundang, minta diangkopin, dosa hukumnya. Dengerin tuh. Amplopnya kosong. Tapi lebih dosa lagi. Oh siapa? Nauzubillah. Maaf ya, silakan sebelum ditutup sama doa sama Pak Ustadz, keluarin dulu ini kuenya kasih. Ya, insya Allah ayo Bu sambil makan ya. Ini makan. Lihatin aja. Saya makan ya, karena memang Bu pengajar.
pengajian penting ya, penting. Pengajian itu harus sambil makan. Mau mendengar pengajian, makan. Dan insya Allah mudah-mudahan sambil dibagikan pengajian, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sehat walafiat. Allah berkahkan rezeki kita, Allah membuka hajat kita. Terus doa insya Allah. Sohibul bait apa yang menjadi hajatnya niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang mohon maaf. Mungkin saya ucapkan hidayah wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Ustadz Bahrudin yang telah menyampaikan Mohijah Hasanah pelajaran ya Bu. Kasih jalan Bapak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya Pak Ustadznya sehat selalu, ilmunya berkah dunia akhirat. Jadi ya Bu, Ibu sebelum ditutup doa yang baca oleh Ibu Ustazah Haja Siti Julaiha, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, beres-beres udah kepada Ibu Ustazah Haja Siti Julaiha saya persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, Ibu alhamdulillah ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirat yang saya hormati saudara sekalian, sama-sama kita akhiri dengan membacakan doa maulid. Semoga sekali lagi apa kita akan mendapatkan ridha Allah, dan insya Allah dengan kita membacakan bacaan maulid akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidina. Amin. Wa afwan ya karim, astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa khtim lana minka bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya rahim bil mu'minin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Allah ya rahim bil mu'min.
وسلم يا الله يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Ibu. Tadi amal yang tadi dijalankan mendapatkan 600 2.500. Alhamdulillah karena biasa Allah berikan balasan kepada ibu semuanya. Bu, hati-hati sendalnya ya, cinta sendalnya buah-buahan